bergabung kembali di channel saya. Hari ini kita berotak-atik dengan angka numerologi ya, yang ada kaitannya dengan Pilpres di tahun 2024. Beberapa hari yang lalu sudah saya otak-atik tentang angka dari Pak Anies, Cak Imin, perpaduannya seperti apa, Prabowo Gibran seperti apa, Ganjar Mahfud juga seperti apa keberuntungannya. Nah, saatnya hari ini akan saya banding-bandingkan dari masing-masing kandidat ini siapa yang paling bagus dari perpaduan angka kelahiran mereka jika digabungkan dengan calon presiden dan calon wakil presidennya ya. Dari Pak Anies dan Cak Imin ini di dalam angka segitiga biru ini dibanding dengan Prabowo Gibran masih bagus Prabowo Gibran. Prabowo Gibran di angka di segitiga biru itu ada angka 7. Angka 7 itu angka kemujuran, angka keberuntungan. Nah, dibandingkan dengan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran masih bagus di angka kemujurannya. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi membaca dari angka-angkanya Prabowo Gibran, ada beberapa keberuntungan yang bisa mereka raih. Di sini ada angka 57 ya. Di dalam segitiganya Prabowo Gibran ada angka 57. 57 ini angka di mana mereka bisa ke arah sesuatu yang lebih meningkat lagi di dalam pemerintahan. Kemudian ada angka 27. Angka karisma, memiliki banyak penggemar. Kemudian juga ada angka 73. Penggemar-penggemar baru yang mendukung mereka. Nah, ditambah lagi ada angka 77. Sungguh-sungguh sangat-sangat beruntung. Kemudian ada 79. Di mana penggemar mereka akan membantu untuk menuju sebuah pencapaian kesuksesan seperti yang mereka harapkan. Jadi di Prabowo Gibran ini ada beberapa keberuntungan yang bisa mereka raih di Pilpres di tahun 2024. Tapi juga harus hati-hati karena ada angka 78 yang mana mereka juga menghadapi tekanan dari para pendukungnya. Nah, kemudian juga ada angka 39. Usaha yang bisa menghadapi kegagalan jika kurang hati-hati, kurang pertimbangan, dan kurang perencanaan. Karena angka 3 ini angka yang action tanpa berpikir panjang ya. Kemudian teman-teman, dari Prabowo Gibran ini, kalau menurut prediksi saya kemarin, sesuai dengan numerologi, sulit untuk sampai di putaran pertama. Jadi harus ke putaran kedua. 3 kandidat ini ke prediksi kemarin kan semuanya ini susah untuk di satu putaran. Bisa ke 2 putaran. Nah, ketika sampai ke 2 putaran ini pasti akan semakin memanas peta perpolitikan negara Indonesia. Harapan saya semoga bisa di 1 putaran saja. Siapapun itu pemenangnya kita harus menghargai. Kemudian dari Prabowo Gibran ini, sekalipun kita tahu adanya gonjang-ganjing masalah MK, kemudian adanya debat yang kemarin itu yang pada akhirnya membuat rame di media sosial terkait Gibran. Tapi kalau di angka-angka kelahiran ini tidak melihat itu semua. Jadi dari angka kelahiran itu tidak melihat apakah mereka terlahir dari yang begini yang begitu, ataukah mereka dalam berdebat nggak baik dan lain sebagainya, nggak pintar berdebat dan lain sebagainya. Tidak melihat itu semua, tapi melihat dari hoki dari tanggal, bulan, tahun kelahirannya ya. Yang namanya angka numerologi ini, kelahiran ini kan sudah dari sononya. Nah, disinilah ketika ada keberuntungan yang banyak, keberuntungan ini semoga dipergunakan dengan baik dan semoga menjadi pemimpin yang amanah ke depannya. Nah, kalau dari ketiga kandidat ini, dari angka kelahirannya ini lebih cenderung ke Prabowo Gibran sebagai pemenangnya nanti. Nah, kalau kita melihat ke prediksi saya tarot, ada ke arah situ, hanya saja
kemenangannya nanti diwarnai dengan gonjang-ganjing yang luar biasa. Makanya saya berharap di sini siapapun pemenangnya, saya harap hanya satu putaran. Satu putaran menghemat anggaran negara, juga menghindari adanya sebuah pertentangan antar pendukung di kedepannya nanti. Seperti itu ya teman-teman, siapapun yang menjadi pemenangnya semoga amanah dan semoga bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Di sini masih berdasarkan angka-angka kelahiran. Jadi yang namanya angka kelahiran itu memang udah dari coretan di atas ya. Cuman tergantung manusianya juga bagaimanakah mereka mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Sekalipun terprediksi tadi menurut angka-angka kelahiran Prabowo Gibran adalah yang lebih baik dari Pak Anies dengan Pak Ganjar di angka kelahirannya. Tapi kalau mereka teledor, mereka ceroboh, mereka tidak berusaha gigih dengan baik, ya tentu saja masih bisa kalah ya. Jadi di sini semuanya juga tergantung pada jeripaya dan usaha mereka masing-masing. Walaupun saya bilang bahwa Prabowo Gibran ini angkanya lebih bagus daripada dua kandidat yang lainnya, itu juga belum tentu bisa memenangkan ketika mereka ceroboh. Ketika mereka tidak memanfaatkan energi baik ini untuk bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk prediksinya ternyata Prabowo Gibran masih di atas daripada Pak Anies dengan Pak Ganjar.